buka, ini baru mau sampai di depan mulut saya. Itu seketika pisang ini bisa berubah. Berubah jadi apa itu? Jadi itulah bisa dibilang manipulasi atau bisa dibilang tipu daya para bangsa setan, Iya. jin itu Iya. ya. Jadi seketika nih pisang ini saya mau makan, itu bukan pisang, tapi berubah jadi uang triliunan. Tapi anak dan orang tua saya nggak ada. Iya. Buat apa uang saya? Iya. Gitu. Allahu Akbar. Hai kaum berbahan, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa nonton channel Komet Kamit TV. Ketemu lagi bareng gua Shan dalam segmen Komet Kamit Misteri. Di video kali ini gua nggak bakalan bercerita, melainkan kita kedatangan narasumber spesial. Penasaran siapa narasumbernya? Langsung saja gua sapa. Assalamualaikum, Ayus. Salam. Ayus namanya? Ya, Ayus apa? asli Yuyus Sudrajat. Oh iya. Ngomong-ngomong tinggal di mana? Saya di Tangerang. Tangerang. Iya. Waduh. Jauh-jauh datang ke sini ya. Iya. Perjalanan berapa jam? Kurang lebih 8 jam. 8 jam. 8 jam perjalanan. Naik apa tuh? Alhamdulillah adanya sepeda motor, ya kita naik sepeda motor. Alhamdulillah ya. Yang penting selamat sampai Selamat, sini. betul. Terus kesibukannya apa sekarang? Kesibukan lebih banyak di rumah sih. Wedding aja. Oh, wedding. Jadi setiap harinya nih ngerjain wedding. WO lah. Ayo. Maaf nih, kepo dikit ya. Oke. Ngomong-ngomong statusnya apa nih? Status untuk apa nih? Udah nikah apa belum nih? Kalau saya dibilang nikah ya alhamdulillah udah pernah mengalami. Oh iya. Cuman kegagalan. Jadi status untuk sekarang ya duda. Udah. Kalau bahasa kerennya apa? Single daddy. Single lady ya? Iya. Ya semoga aja bisa move on lagi ya. Amin. Oke guys, jadi kita kedatangan narasumber yang jauh-jauh dari Tangerang nih ke Lampung. Namanya Ayus. Buat yang kenal sama Ayus, boleh komen lah di bawah. Ngomong-ngomong mau cerita apa nih? Jadi pengalaman aja sih gitu ya. Iya. Kisi-kisinya aja. Kayak kepesugihan aja. Pesugihan. Iya betul. Salah satunya ketemu apa aja nih? Salah satunya ya, Iya. banyak sih sosok yang disebut ular, Ular. yang disebut mungkin kalau orang bilang cerita itu gundurwo ya gitu. Bahkan sampai sosok yang disebut ratu siluman ular gitu. Iya. Ya sudah pernah mempunyai pengalaman tersebut. Iya. Jadi pesugihan ini apa? Karena penasaran atau apa? Jadi saya awalnya itu emang penasaran ya. Iya. Kedua dan emang temen itu punya modal. Kalau saya sifatnya jadi lebih kayak ke joki, Oh. lebih menjokikan iya, gitu. Iya. Jadi temen ini punya modal Iya. gitu. Jadi dia mungkin terlilit akan hutang pihutang. Jadi ya mungkin dia ngambil jalan pintas gitu. Iya. Yaitu lewat pesugihan tersebut. Ya udah tahan dulu ya. Oke. Oke guys, sebelum kita masuk cerita, gua selalu ingetin berulang kali buat penonton baru ataupun penonton lama, jangan cuma nonton aja deh, tolong pengertiannya. Dan jangan lupa juga like. Oke, tanpa berlama-lama lagi, waktunya kita
kejadian awal itu temen ya yang Iya. punya uang itu gitu. Satu hari ke rumah nih Iya. gitu. Ya kita berdiskusi lah layaknya kita ngobrol-ngobrol dulu kan sebelum Iya. sampai tujuan itu ya. Jadi dia katanya masih daerah Tangerang sih, salah iya. satu yang kita bilang orang pinternya gitu ya. Iya. Jadi satu waktu itu teman yang punya uang itu ke rumah gitu. Yus sibuk nggak gitu kan. Iya. Nah, saya bilang nggak, kenapa gitu, bisa nggak untuk kita ngobrol gitu. Oke gitu, ngobrol lah kita kan empat mata ya. Iya. Nah dia cerita nangis, katanya dia terhimpit akan hutang piutang. Karena hutangnya saat itu yang harus dia bayarkan itu nominalnya 1,2 miliar. Itu jadi kita mungkin kalau teman ini sudah mencari informasi nih, Iya. kemana kita akan jalan dan kemana kita tujuannya gitu. Jadi di saat itu saya dibawa sama teman saya, ayo katanya ikut dulu ke satu tempat katanya. Iya. Gitu. Ya saya ikut kan, namanya saya menghargai teman saya lah gitu. Saya ikut, itu masih daerah Tangerang juga gitu. Setelah saya datang ke sana, ya kita tujuannya kan silaturahmi ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol dulu gitu. Nah ditanyalah sama saya sebut abah ya karena usianya lebih tua dari saya. Oh gitu. iya. Saya nanya gitu, bah gitu, kemana saya harus melangkah. Iya. Dan si abah itu juga mempertanyakan lagi gitu, Iya. melangkahnya untuk apa gitu. Dan langsung saya cut pembicaraan untuk masalah duniawi. Dan si abah itu pun mengarahkan saya untuk ke daerah, salah satu daerah lah, kita nyebrang provinsi ya, Iya. itu ke daerah Indramayu. Oh Indramayu. Tapi maaf Pak, ini kejadiannya tahun berapa? Itu saya kejadian itu di tahun 2019. 19. Iya. Berarti belum lama ya? Belum lama. Iya. Baru kemarin. Pas kayaknya sebelum Covid aja gitu. Iya iya. Ya 2018 apa 2019 lah gitu. Iya. Sebelum Covid aja pokoknya saya. Lanjut Pak. Gitu. Jadi ya saya ke rumah si abah itu gitu. Nama si abah itu kan dibawa tuh kita Iya. ke Indramayu ya. Nah, tapi kata si abah itu di jalan di rumahnya pun dia sudah ngomong gitu. Iya. Bisa kita nanti ritual di sana katanya. Iya. Tapi dengan catatan katanya kita harus membeli syarat lah ya. Iya. Lebih ke kayak ke sesajen gitu ya Iya, kalau iya. kita bilang ya, kayak buat alat ritual katanya, buat pemanggilan. Iya. Pemanggilan itulah, saya juga nggak ngerti itu gitu. Ya udah saya tanyakan berapa nominal uang yang harus dikeluarkan gitu. Iya. Kata dia ya kita untuk kesananya aja itu 4 juta. Ya itu belum sama ongkos transportasi Iya. kita, belum lagi sama kita biaya di sana. Iya. Gitu kan. Itu 4 juta baru angka untuk ritualnya. Nah singkat cerita itu saya ke sana gitu. Iya. Kita bertiga. Ke sana itu kita bertiga. Karena kan yang tahu tempatnya itu kan satu nih, si abah ini. Iya. Saya kan joki. Iya. Yang satu kan yang punya modal dong. Oh, gitu. iya. Karena dia kan pengen menyaksikan. Iya. Kita jalan bertiga itu ke sana karena kita dijanjikan itu waktunya kurang lebih 3 sampai 1 minggu di sana. Oh iya. Jadi kita nggak bawa alat transportasi dari rumah. Iya. Gitu. Jadi kita lebih kayak ke naik angkutan umum lah, Iya. ngepeng gitu ya. Dan satu perjalanan itu ya kami naik bus gitu. Iya. Ya di jalan pasti kita punya angan-angan dong. Iya. Saya akan kaya nih, saya akan punya uang nih. Tapi gitu kan. yang punya masalah ini abah berarti? Apa yang satunya? Yang punya masalah itu yang punya uang. Oh yang punya uang itu. Ya? Jadi sifatnya si abah ini cuman penunjuk. Oh iya iya. Itu. Ya tahu di situ. Dia yang tahu gitu Iya. lokasi. Oh, ini bisa menghasilkan uang. Iya. Terus berangkat jam berapa itu? Saya berangkat ke sana itu pagi. Karena kita katanya kan pagi nyampe sana. Berangkat pagi, siang kan nyampe katanya Iya. ke sana. Dan sore kita harus belanja alat untuk ritualnya itu. Iya. Dan malam kita melakukan ritual. Gitu. Jadi saya jalan kan gitu dari Tangerang ya. Iya. Naik bus sampailah ke daerah Indramayu. Iya.
Setelah sampai Indramayu gitu, karena dari turun bus ini gitu itu masih ke dalam. Iya. Perjalanannya tuh kita naik ojek saat itu, karena nggak ada akses untuk Iya. mobil, angkutan atau apa, nggak ada gitu Iya. lah. Kita lebih kayak ke ojek, dan itu ongkos ojeknya pun lumayan mahal, kalau nggak salah 75.000 satu orang. Kita sampai nih ke Indramayu, jadi kita nggak langsung masuk ke tempat keramat itu ya. Iya. Kita biasalah datang lagi ke rumah yang disebut mungkin kayak kuncen ya, juru Iya. kunci di situ gitu. Saya datang bertiga, kata saya, assalamualaikum. Waalaikumsalam gitu. Silahkan duduk. Iya. Ya, kita duduk kan biasa dong, ngobrol-ngobrol dulu, ngopi, ngerokok dulu gitu kan, ngobrol. Dan si kuncen itu karena dia sudah tahu tujuan orang ke situ itu untuk apa gitu kan. Iya. Jadi dia mempersingkat waktu nih. Tujuannya untuk apa katanya. Karena saat itu saya ada banyak pilihan. Di situ itu banyak pilihan ya. Iya. Contoh kayak kawin sama jin katanya. Terus kita yang disebut mungkin kalau lagi tenar sekarang ya di dunia pesugihan. Iya. Kayak JM. JM tuh apa? Jadi JM itu kayak disebut jual musuh. Gitu. Dan yang ketiga itu katanya bisa kita menumbalkan diri kita sendiri. Oh iya. Perjanjian umur katanya gitu. Nah, saya di situ tidak mengambil JM, itu tidak saya ambil. Iya. Karena saya nggak punya musuh. Iya. Gitu. Kontrak umur pun juga saya nggak mau. Iya. Karena saya buat apa dong kaya? Iya. Saya tujuan nyari ke pesugihan itu kan, Iya. saya ingin hidup kaya di dunia. Iya. Bener nggak gitu. Jadi ya saya ambil singkatnya, saya nikah sama jin saat itu. Nah, kata si juru kunci ini, kalau untuk ritual kawin sama jin katanya maharnya itu jadi 3.750.000. Jadi nggak genap 4 juta. Iya. Nah, saat itu ya udah saya kasih dong uangnya. Iya. Nimbah gitu, karena saya manggil beliau itu mbah gitu, karena dia emang pengen Iya. mbah. Nimbah uangnya dihitung lagi gitu, dihitung udah beres. Nah, udah kata si mbah itu, udah nanti syaratnya atau sajennya nanti tahu-tahu udah ada di kamar. Iya. Nanti saya yang beresin kata beliau. Ya udah, terus kata saya tanya, ini kita gimana kelanjutannya bah gitu. Iya. Ya udah kamu nanti dianterin kata sama anak buah saya ke tempat tujuannya. Nah, kita dianterin lagi nih, jadi dari rumah si kuncen ini lumayan jauh lagi ke tempat ritual kita. Iya. Itu kita ada jalan mungkin kurang lebih setengah jam dari rumah kuncen nih. Iya. Naik motor gitu kita jalan sampai dong kita di tempat tujuan kita gitu. Itu sore kayaknya saya sebelum maghrib. Iya. Saya sudah sampai di tempat ritual kita. Iya. Itu berapa jam itu dari Indramayu ke situ? Dari turun saya bus ke rumah kuncen itu kurang lebih setengah jam. Dari rumah kuncen itu ke tempat ritual itu setengah jam lagi. Oh, ya total 1 jam. Total 1 jam dari turun bus itu ya. Iya. Karena kan cuman akses bus itu terakhir ya di salah satu wilayah Indramayu itu. Iya. Gitu, nggak bisa masuk ke dalam lagi gitu, karena itu udah mungkin titik pemberhentian saya di situ, karena saya harus masuk lagi ke dalam gitu. Dan jadi saya masuk ke dalam, sudah datang nih kita. Iya. Ke dalam tempat keramat ya. Iya. Saya sebut itu tempat keramat. Nah, si juru kunci itu ya siap ternyata gitu, dia menyambut kita. Dan saya di situ langsung dilakukan ritual. Iya. Itu ritualnya itu, jadi kalau kata si mbah tersebut mungkin dia mempercayai, jadi kita harus membersihkan diri kita dulu katanya. Itu saya dimandiin dulu. Iya. Karena kan saya jokinya yang maju ke dalam Iya. kan gitu. Saya dimandiin, diritualin sama si juru kunci tersebut ya. Iya. Dengan ya air doa-doa dia lah gitu. Saya juga nggak paham gitu. Karena kita di situ tujuannya kita meminta, kan berarti kita harus mengikuti. Iya. Ya udah saya ikuti gitu. Nah, ternyata di situ itu
bukan hanya tempat keramat ya. Iya. Jadi ada beberapa sekatan kayak semacam kamar lah gitu Iya. ya, untuk kita pada berdiam diri di situ gitu. Iya. Nah, saya saat itu belum boleh masuk karena kan kamar keramat itu cuma satu. Iya. Karena orang mungkin banyak ya yang pada datang ke situ meminta hal seperti itu. Tapi pas waktu itu banyak, Kak? Ya banyak sih itu, soalnya ada juga orang Sumatera Iya. gitu. Ya orang Tangerang juga, bahkan ada orang dari Pulau Jawa lah gitu ya. Saya sempat ngobrol gitu sama mereka nanya lah gitu ya, karena kita kan perkenalan ya gitu. Perkenalan gitu ya. Mereka menyebutkan saya dari sini, saya dari sini, saya dari sini gitu. Bahkan di situ pun sudah ada yang lebih lama dari saya. Gitu. Udah ada yang berdiam diri gitu, udah lebih lama dari saya. Saya di situ hitungannya jadi orang kedua lah yang ngisi kamar tersebut itu. Yang pertama udah ada yang ngisi gitu. Tapi maaf nih ya, boleh dideskripsiin dulu nggak ininya apa tempatnya tuh? Oh tempatnya. Jadi kita gini, turun dari motor ya, turun dari ojek itu. Jadi ya emang bener kayak tempat keramat sih gitu. Jadi layaknya tempat ya, persegi gitu. Jadi kita masuk ya ke pintu gitu kan, karena ada di situ. Kalau di situ kan mungkin lebih kentalnya kayak ke Jawa ya, kalau Indramayu itu ya bacaannya gitu. Jadi di situ ada kayak bacaan selamat datang gitu. Terus saya masuk, pintu itu pintu 2 gitu. Kayak pintu-pintu zaman dulu loh gitu, yang kerajaan-kerajaan itu pintu 2 gitu. Nah, saya masuk ya, di situ juga ada kayak sebatang pohon gitu ya. Mungkin yang udah lama di situ, dan itu dikeramatkan. Jadi dibungkus lah pakai kain putih. Kalau saya nggak tahu itu apa tujuannya, sih juga nggak paham gitu. Cuman emang ada di salah satu itu emang ada sumur keramatnya juga. Terus ada kayak tempat kayak makam gitu kecil, tapi ditutupi pakai kain putih semua gitu. Bahkan kalau di sana itu tempat apa ya, kalau disebut pohon mungkin ya, ranting-rantingnya itu pun semua ditutup pakai kain putih. Itu karena dia mempercayai katanya ini bukan sembarangan pohon katanya gitu. Ya udah, saya ke situ, saya masuk. Kita kan nggak langsung disuruh masuk, karena kita mandi dulu. Habis mandi kita kan ngisi kamar dulu kan, karena kita ritualnya kan itu di jam 12 malam. Karena kalau di situ itu gini, misalkan kita ada 4 orang yang mau masuk ke kamar tersebut ya. Jadi itu satu orang itu dibatas, satu orang itu 1 jam. Gitu. Jadi kita nunggu loring gantian. Kalau misalkan kita banyak berarti dimulai dari jam 9 malam. Gitu. Dan saat itu saya malam pertama saya belum masuk. Karena saya belum apal. Karena itu kita dikasih apa ya? Mungkin ajian-ajiannya. Itu ada 1 lembar gitu ajian-ajiannya, saya suruh hafal. Kalau mau masuk ke situ, kalau kita belum hafal kita nggak boleh masuk. Nah, saat itu saya ngapal nih, gimana caranya saya harus hafal. Malam itu saya nggak tidur, saya menghafal, saya hafal lagi. Karena waktu kita kalau 3 hari nggak hafal, cancel. Jadi kita pulang. Karena kalau 3 hari kita belum masuk kamar itu juga dianggap gugur. Gitu. Jadi kan tugas ya kita beban. Udah akhirnya saya apalin gitu. Dan itu ya mungkin alhamdulillah kita nggak butuh waktu lama saya menghafal itu gitu. Saya hafal. Kalau boleh tahu hafalannya itu selembar kertas atau selembar? Selembar. Lebih selembar gitu. Lebih dia kayak ke bahasa ke Jawa. Tapi ada juga sih ayat-ayat ya kayak Bismillah gitu. Itu ada juga gitu. Cuman lebih kayak ke Jawanya gitu. Tapi yang nggak usah disebutin, nanti diikutin. Iya. Lagi itu kan privasi. Gitu. Lanjut Pak. Jadi pas saya hafal nih di hari kedua saya di situ ya. Karena kalau kita udah masuk ruang lingkup di situ, kita itu banyak pantangan.
nggak boleh kita puasa Puasa. dalam ruang Iya. lingkup itu ya, Iya. itu kita puasa gitu. Dan kita kalau misalkan buka puasa itu cuma dikasihnya nasi, Iya. mungkin karena saya kental akan Sunda ya gitu. Iya, Jadi iya. kalau kata orang Sunda mah sakepel gitu. Oh iya. Jadi dia Iya. kayak apa sih, comot gitu ya, Iya, secomot iya, ya kalau iya. kata kita ya gitu. Itu cuma satu genggam gini doang gitu, dikit banget. Oh, nggak kayak di restoran yang Enggak. sebulat itu nggak? Jadi cuman kita kalau dibagi buat suapan itu mungkin Iya. cuman 2 suap. Dan tahu kan gelas yang segini ya, yang bening Oh, itu, iya, itu iya. kaca Iya. yang beling itu. Jadi tuh airnya itu cuman setengah Oh. tuh. Terus sama cabe Iya. satu. Nggak ada lauk, nggak ada pauknya. Jadi udah cuma nasi, cabe sama air. Iya. Itu katanya apa? Biar apa? Ya itu katanya biar buat diri kita, katanya ya, saya juga nggak tahu. Kita makan itu katanya jadi seolah-olah biar cepat ke apa sih bahasa ya ambah itu, jadi biar cepat katanya ketaikannya katanya Iya, gitu. iya. Dari situ karena salah satu daripada syarat ritual Iya. katanya gitu. Lanjut. Nah, jadi pas saya hafal malam kedua kan saya di situ ya. Iya. Nah saya didatangin lagi sama juru kunci itu. Gimana, sudah hafal belum? Gitu. Iya. Hafal mbah gitu. Oh ya udah katanya. Coba bacain dulu depan saya katanya gitu. Iya. Oh ya udah, saya baca dengan lantang dan kata si Abah, oke, nanti kamu jam 10 masuk sampai jam 11 malam. Oh ya udah kata gitu. Nah singkat cerita nih, kita udah jam 10. Iya. Nah saya siap-siap dong untuk Iya. masuk kan. Itu kan kamarnya itu kotak gini ya. Iya. Itu teman saya itu yang berdua ya, yang satu ini yang si Abah-abah ini depan Iya. pintu. Iya. Yang punya uang itu di dekat si Abah. Hmm. Jadi mereka tetap stay nungguin Iya, saya iya. di depan, tapi dia nggak ikut masuk. Oh. Dia jadi tetap ikut di ruang lingkup keramat itu, Iya. tapi dia nggak masuk untuk ke kamar saya ritual. Jadi yang masuk ke kamar ritual cuman saya seorang diri. Tapi kalau misalkan bertiga itu boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Oh, harus satu. Harus satu. Karena kalau bertiga namanya kita bukan uji nyali. Iya. Gitu. Karena di situ kan kita sedikit banyak juga kita ya mungkin lebih khusyuknya kita sendiri gitu. Iya. Kali. Gitu. Terus lanjut, udah masuk kamar. Jadi pas saya masuk kamar, saya ketok dulu dong pintu. Iya. Saya mengucapkan ya karena saya agama Islam gitu. Iya. Saya assalamualaikum gitu. Iya. Terus sampurasun gitu. Udah saya mulai masuk ke kamar. Dan saat itu masih berdua sama si Mbah, Iya. yang juru kunci ini Iya. ya. Karena dia katanya mendaftarkan diri saya dulu Iya. ke dalam gitu. Ya udah. Saya berdua. Si Mbah itu di depan, saya di belakang. Dan itu kamar ya mungkin gelapnya Iya. gitu ya. Mungkin kalau dipikir-pikir gelap banget itu. Kita nggak bisa ngeliat apapun di dalam itu. Oh, nggak ada bayangan sama sekali gitu? Nggak ada, itu bener-bener gelap gulita gitu. Dan saat si Abah itu sudah memulai buka dengan kasarnya mendaftarkan diri saya ke itu suatu keramat itu. Padahal di dalam itu ternyata pas saya selidiki dan saya dibakarin hiu itu ya ternyata itu tidak ada makam. Jadi cuman kayak lebih ke kamar keramat aja. Oh iya, iya. Nah si Abah itu sudah ritual. Si Abah kan keluar nih, si juru kunci tersebut ya. Iya. Saya seorang diri di dalam kamar. Saya cuman dibakalin hiu satu. Tahu kan hiu? Hiyo tuh apa? Kayak apa sih? Kayak semacam mungkin lebih kayak lidi itu loh yang panjang. Dupa. Jadi bukan kayak dupa ya, kayak hiu yang kayak
maaf ya, kayak lebih ke orang untuk sembayang. Oh iya, iya. Itu yang kayak lidi itu Iya, loh, iya. yang panjang itu, yang kayak kan warnanya ada hitam ada merah ya Iya. saat itu ya. Ya, Saya dikasih mungkin penonton lebih tahu lah nanti. Iya, tau lah gitu, Iya. yang kayak lidi Iya, iya. panjang gitu, Saya yang lebih pernah banyak lihat juga sih. dipakai sembayang gitu Iya. ya. Terus saya dikasih satu itu, mungkin ada panjangnya segini itu hiu. Itu nggak tahu cukup atau enggaknya saya. Iya. Dan saya bakar nih hiu itu, saya bakar korek kan. Iya. Nah, seketika pas saya bakar korek kelihatan itu semua Oh. sajenan-sajenan Oh, itu yang iya. bahkan adanya bangku, kursi goyang, adanya payung. Mungkin benar-benar kayak lebih ke keramat banget ya. Iya. Jadi saya bakar hiu itu gitu. Setelah hiu itu nyala, ya udah saya baca dong ajian-ajian yang tadi dikasih sama si mbah ini. Iya. Dan karena saya hafal kan, udah saya baca. Saat itu saya dikasih beban suruh membaca itu 113 kali. Itu amalan ajian tersebut. Karena katanya ajian tersebut memanggil. Iya. Tapi kalau misalkan kita baca baru 1 kali aja, kalau yang kita panggil itu sudah datang, kita nggak boleh ngelanjutin lagi. Jadi kita lebih ke diskusi aja. Iya. Gitu, lebih kayak kita apa ya, mungkin dia datang ya udah kita ngobrol gitu dengan sosok-sosok makhluk yang nanti nyambut kita. Iya. Itu. Jadi tapi ya mungkin saya dikasih kemudahan gitu ya. Iya. Sebelum saya 113 kali itu saya bakar gitu. Iya. Jadi itu ya bener ya San ya. Jadi yang disebut kata orang sih Iya. gitu. Katanya godaannya angin, godaannya ini, Iya. godaannya itu gitu. Ya saya mengalami sendiri. Saya mengalami sendiri. Itu pas saya baru baca di angka 17 kali. Iya. Saya baca ajian itu 17 kali. Dan itu seketika, padahal kamar itu rapet loh, nggak ada ventilasi udara. Iya. Nggak, pintu pun saya rapetin karena kan dikunci dari dalam sama saya. Tapi bener-bener tembok semua itu ruang. Bener-bener tembok semua, nggak ada kayak papan atau Iya. apa, itu nggak ada. Iya. Bener-bener tembok permanen. Dan seketika pas saya baca di angka 17 kali itu angin. Iya. Jadi saya juga kadang kalau sekarang berpikir gitu ya, suka nggak habis pikir gitu. Tapi ya saya alami gitu. Iya. Itu angin itu seketika kayak gimana sih suara angin? Iya. Muter gitu di situ angin itu. Saya pun sempat merasa kedinginan kan, menggigil gitu saat Iya. itu karena angin itu benar-benar kencang, dahsyat banget angin itu. Tapi anehnya sekencang-kencangnya angin, benda yang ada di dalam itu tidak ada yang jatuh. Dan hiu saya pun tidak goyang. Iya. Nggak goyang, tapi angin itu kencang gitu. Tapi berasa ke badan nggak? Ya bukan berasa lagi, mungkin saat itu saya kayak saya ini berada di kutub. iya, Dingin banget iya. itu, dingin banget, bener-bener itu dingin gitu. Tapi itu berasanya berarti ke tubuh doang ya? Ke tubuh saya. Nggak ke benda yang lain? Enggak. Justru saya lihat hiu itu nggak goyang. Iya. Hiu itu jadi tetap dia begini karena Iya. kan kita bakar kan dia cuma keluar abu ya. Iya. Ini dia tetap begini. Jadi kok tapi dingin banget gitu. Iya. Saya sampai telinga saya pun mendengar hembusan-hembusan angin itu kencang Iya. banget gitu. Nah karena saya ingat pesan si mbah itu, nanti ada pun katanya angin, Iya. kayak suara apa, katanya jangan takut, jangan lari. Iya. Karena itu katanya sosok yang kita panggil itu akan datang. Gitu kata si mbahnya nih gitu. Nah saat itu emang bener pas angin itu nggak langsung wujud. Iya. Itu kayak kamu itu tahu nggak sih pohon kelapa? Pohon kelapa? Pohon kelapa itu kan batangnya itu tahu nggak? Iya. Tahu kan? Iya. Tingginya itu pohon kelapa dan besarnya itu batangnya pohon kelapa. Iya. Itu tahu kan? Tahu. Mungkin itu lebih besar.
itu yang dibilang mungkin godaan ya, Oh iya. atau rintangan kita Iya. sih, sebenarnya lebih ke rintangan katanya sebelum kita bertemu dengan sosok yang kita mau ngobrol itu Iya. lebih ke rintangan dulu kita. Tapi karena saya sudah nekat ya, Iya. karena saya ngebela temen gitu, terhimpit karena hutang piutang, yaudah saya juga nekat gitu. Iya. Saya harus berani gitu, saya harus berani. Dan saya saat itu pas angin berhembus kencang tuh badan saya seketika kan ngerasa kedinginan ya, menggigil gitu. Iya. Terus seketika saya melihat itu seketika terang di kamar itu ya. Iya. Padahal itu tadinya nggak ada lampu dan cuman hio. Iya. Dari hio dong. Dari berarti. hio gitu. Tapi seketika itu berubah menjadi terang banget. Dan saya pun tidak tahu saya ini ada posisi di mana. Tapi dalam pandangan saya itu cuma hio. Iya. Nah, kan ada meja kecil gitu Sen ya, meja kecil nih. Iya. Jadi tadinya awalnya itu kan tempat sasajan itu di situ ya. Iya. Tempat alat-alat untuk ritual itulah, pisang apalah itu segala macem. Tapi seketika pas terang gemerang itu nggak ada, hilang, nggak tahu kemana. Iya. Tapi berubah menjadi sosok jelmaan yang dibilang ular itu. Gitu. Jadi saya juga nggak tahu itu saya halu, Iya. saya suges atau gimana, saya juga nggak tahu. Iya. Tapi saat itu yang saya lihat ya seperti itu. Jadi itu kamar seketika terang banget. Nah, saya sempat merem, saya sempat melek lagi. Saya untuk meyakini, bener nggak ini gitu, gitu. Tapi ya saya sampai nyubit badan saya, sampai saya tampar pipi saya gitu. Masih sadar ya? Dan itu ternyata saya sadar. Iya, sadar gitu. Dan itu benar-benar terang kamar itu. Jadi itu yang disebut pohon kelapa itu batangnya ya. Iya. Itu saya anggap kecil. Oh iya, kecil. Padahal pohon kelapa kan kalau kita ini Iya, cukup besar iya, ya. Gede lah. Nah gede. Tapi saya anggap itu kecil. Karena lebih besar wujud yang saya lihat di dalam itu. Oh. Itu besar sekali dan hitam. Itu tuh yang dimaksud kayak buat batang kelapa itu apanya? Jadi kayak badan si ular tersebut. Oh, badan si ular tersebut. Badan ular tersebut. Jadi kalau pohon kelapa kan kalau kayak kita kan udah besar ya. Iya. Tapi saya anggap kecil. Justru lebih besar itu yang ular tersebut. Coba bayangin seperti apa kita. Merinding malam Jumat soalnya ini bikin malam Jumat ya, malam mistik banget ini. Kebenaran sudah jadi narasumber lagi ya. Bener-bener uji nyali ini ya. Ya lanjut tak. Jadi pas si ular itu dateng ya, saya kan ngelihat nih. Iya. Itu bulat loh. Bulat. Nah, tapi di atasnya itu begini. Tapi ini bukan pala ular. Kepala apa tuh? Jadi yang dibilang kayak siluman ular. Oh. Itu setengah segini. Iya. Itu ke atasnya wujud manusia. Itu yang disebut wujud siluman ular mungkin ya. Iya. Saya juga nggak tahu gitu. Itu datang loh, bener itu, bukan saya rekayasa ya, bener-bener itu saya ngalamin sendiri. Tapi kira-kira berapa meter itu? Saya nggak tahu deh itu ke situ kalau untuk nguji berapa meter atau beratnya berapa ton. Ya intinya si badan aja udah segede gitu ya. Nah kita gini loh, bayangin. Iya. Pohon kelapa kan tadi saya bilang. Iya. Kalau kata kita kan besar. Iya, besar. Tapi bagi saya dibandingkan dengan yang manusia siluman ular ini, itu nggak ada apa-apanya. Mungkin itu si pohon kelapa itu mungkin dikategorikannya buntut. Ekornya itu yang makin ujung, kan ular kan makin ujung makin kecil ya. Allah. Itu mungkin pohon kelapa. Coba bayangin deh. Iya. Seberapa besarnya itu ular di dalam itu. Dan saya seorang diri di dalam itu.
Dan karena saya di dalam dikunci sama saya, di luar pun saya digembok. Iya. Jadi saya mau kabur kemana? Oh. Saya di situ lebih ke ya udah gua pasrah gitu. Tapi itu perasaannya masih di ruangan itu apa? Masih di udah? ruangan, tapi saya nggak tahu itu suges tahu halus saya. Iya. Terangnya itu saya bingung gitu. Saya di mana sampai saya nampar pipi. Pokoknya saya sebisa mungkin saya ini jangan suges dan saya ini jangan halu Iya. gitu. Tapi emang bener. Iya. Gitu. Dan setelah ular ya, Iya. itu langsung si ular itu mungkin kalau kata kita mah turun ya. Iya. Gitu. Saya pun nggak tahu itu hilangnya kemana ular. Hmm. Karena dalam ruangan itu seketika cuman ada saya, Iya. Nio, dan si ular tersebut. Gitu. Dan saat si ular itu turun pun menghilang pun saya nggak tahu. Iya. Seketika gelap lagi. Hmm. Pokoknya pas saat mau hadir si ular itu terang sehingga saya bisa melihat nih. Iya. Tapi seketika si ular itu pergi, itu gelap lagi. Hmm. Seperti semula saya cuma Iya. bisa ngelihat itu hiung. Oh. Gitu. Jadi nggak ada lagi yang bisa saya lihat. Ujung jari saya pun saya pengen ngelihat gini, itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Gitu. Coba bayangin, gelap banget nggak? Ya gelap lah. Saya pengen ngeliat ujung jari saya aja begini nih, telunjuk saya itu nggak bisa. Kecuali saya tempel di hiung ini gitu, Iya. baru saya kelihatan. Iya. Tapi kalau hiung itu saya tutup dengan tangan begini, Iya. saya pengen ngelihat yang lain itu nggak bisa. Ya iya. Gelap banget kan? Ya hiung aja pencahayaannya segitu ya. Nah, itu. Terus gimana lagi? Pengalaman sih ya. Terus setelah ular itu pulang, entah dia kemana lah, Iya. saya nggak tahu. Nggak lama itu kursi goyang itu gerak sendiri. Hai. Tuh. Jadi kamu tahu kan kayak kursi goyang itu? Iya. Kayak yang kakek-kakek suka pada duduk gitu, suka Iya. kipas-kipasan Iya, gitu kan, iya. kursi goyang-goyang gitu ya. Ya Allah. Itu seketika terang lagi loh. Iya. Terang, cahaya. Iya. Tapi saya perhatiin, kok si kursi goyang itu goyang-goyang. Iya. Dan si payung itu pun kayak terempas ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas gitu. Tapi maaf ini dalam ruangannya isi apa aja? Seketika itu nggak ada. Nggak ada apa-apa. Saat itu nggak ada. Cuman saya seolah-olah saya itu berhadapan dengan beliau aja. Oh iya iya. Saat itu jadi ya kayak seperti yang tadi ular itu mau datang gitu. Iya. Jadi seketika saja syarat-syarat ritual itu nggak ada, hilang lagi. Oh. Gitu. Pokoknya setiap ada cahaya terang pasti ada yang datang. Iya. Nah, jadi seketika kamar itu kosong. Cuman ada saya dengan ya contoh kayak tadi ular Iya. itu gitu. Dan ini pas kursi goyang ini makin kencang. Saya sempat mau kabur. Ada apa tuh? Sempat mau kabur karena ya kita manusiawi Iya. ya, punya rasa takut Iya, dong. pasti. Senekat-nekatnya Iya. saya, tetap saya punya rasa takut. Saat itu saya ngambil posisi seperti ini. Iya. Terus saya begini dan pala saya tundukin ke bawah. Hmm. Itu saya nggak berani langsung melihat dengan mata saya langsung wah gitu, nggak Iya. berani. Saya tunduk dan saya perhatikan dari bawah dulu, kenapa itu kursi goyang itu bergerak. Iya. Saya perhatikan sedikit demi sedikit. Nah, yang hadirnya ini sosok wanita. Jadi dia lebih ke kayak udah buka mata kamu gitu. Iya. Saya ini bukan jahat. Oh. Kamu itu memanggil saya. Iya. Itu bukannya saya halu atau suges ya. Iya. Emang saya ngedengar sendiri. Oh. Itu suara kayak panggilan itu. Iya. Terus saya ngedengar sendiri, jelas banget saya dipanggil itu. Dan saya dipanggil suruh menghadap ke depan beliau ini. Iya. Saya nggak menyebutkan namanya ya, Iya. gitu. Walaupun beliau itu menyebutkan namanya gitu. Tapi saya tidak mau menyebutkan namanya gitu. Tapi boleh sensitif nggak sih kalau disebutin? Kayaknya lebih jangan deh. Iya. Lebih iya. ke privasi aja Iya. itu mah. Lanjut. Nah, jadi
Jadi pas lagi gini, pas cahaya itu saya bilang terang ya, Iya. itu langsung si cewek itu manggil saya. Ya saya menghadap dong, Iya. karena kan saya percuma ke situ, kan saya pengen ketemu sama dia. Iya. Kata si mbah yang juru kunci itu kan, yang ngasih uang itu kan yang cewek ini. Iya. Saya ngobrol dong dengan dia gitu. Dan dia nanya, tujuan kamu untuk apa kesini? Iya. Saya ngomong, saya terhimpit ekonomi saat itu. Iya. Karena saya nggak bilang teman saya yang Iya. punya masalah, enggak, karena kan di dalam itu kan saya. Iya. Jadi si ibu ratu itu juga taunya kan saya yang bermasalah. Pada dasarnya kan saya membantu teman saya nih, joki gitu. Tapi saya kan nggak bawa temen, karena nggak boleh dalam itu. Kita ya udah, kita yang Iya. maju gitu. Boleh kali disebutin aja kalau itu Apa tuh ibu itu yang hadir ke saya? iya Mungkin lebih sensitif kali. sensitif. Lebih jangan diiniin lah. Oh takut ini ya. Ya takutnya ya pada tahu lah ya. Nah itu Ya udah lanjut takutnya aja gitu. Karena si ibu ratu itu kan ya emang dia sempat menyebutkan namanya. Iya. Tapi itu ya mungkin dibilang ratu. Kenapa kita ibaratnya, sehingga saya minta rezeki ke dia gitu, saya minta duniawi saya ke dia, ya betul dibilang ratu. Iya. Jadi saya ngeliat sendalnya dulu nih awalnya. Iya. Saya pelan-pelan dong dari bawah dulu, saya perhatiin sampai ke atas. Jadi kamu tahu nggak kayak sendal yang disebut kayak Aladin itu, Iya. yang melengkung gitu, itu ya. ke atas Iya. itu ya. Lebih kayak kalau film sekarang kan kayak Genie itu yang Iya, pakai iya. tuh melengkung set gitu, melengkung ke atas. Itu saya perhatiin dulu dari bawah kakinya. Iya. Saya perhatiin, saya naik, baru saya bisa melihat dengan sosok beliau. Itu benar-benar cantiknya luar biasa. Ya, dengan dia berpakaian kayak songket, pakai kebaya, melati di kiri kanan, dengan dia menggunakan mahkota. Gitu. Kalau kata orang Sunda gitu, atau lebih kayak ke pengantin, itu lebih kayak ke siger. Oh iya. Ya. Iya. Ngerti kan? Iya. Jadi kayak ke siger gitu, siger Iya. Sunda pengantin itu loh gitu. Jadi dia lebih kayak gayanya lebih kayak ke Sunda gitu. Pakai melati kiri kanan gitu. Saat itu dia nanya ke saya, tujuannya untuk apa? Saya bilang dong, saya kelilit hutang. Iya. Gimana caranya saya harus lunas hutang ini gitu. Nah kata dia cuma ngomong gitu, iya nanti saya kasih. Setika nggak ada lagi nih, pergi lagi. Iya. Gelap lagi saya tungguin gitu, gelap lagi. Seketika itu mungkin di saat momen yang ditunggu-tunggu oleh semua orang, yang disebut pesugihannya. Iya. Itu mungkin momen yang benar-benar ditunggu sama orang, karena kita kan tidak lain tidak bukan, ritual itu kan yang kita tunggu kan uang dong. Iya. Nah gitu. Itu seketika terang lagi, dan itu mungkin kalau menurut cerita lebih kayak ke Gundurwo ya. Kalau kata orang sih Gundurwo, tapi emang saya sendiri menyaksikan. Iya. Kamu tahu nggak sih pisang raja? Iya tahu. Yang disebut pisang raja ya. Kan pisang raja itu panjang-panjang banget ya. Iya. Itu mungkin saat itu kalau saya lihat, karena dia datangnya langsung blok. Saya sempat kaget, sempat saya mundur, saya loncat. Iya. Karena saya kaget dong dengan datangnya dia seperti itu. Itu kukunya, tahu nggak? Iya. Itu sepanjang pisang raja itu. Ya Allah. Melengkung itu. Dan itu jari-jari ininya juga saya udah nggak tahu seberapa panjangnya itu. Warna apa itu, Hitam. kukunya hitam. Lebih ke hitam. Oh. Dan itu Merinding. Asli.
Dan itu tangan dia lebih banyak kayak berbulu. Iya. Gitu. Nah saat itu dia langsung mewujudkan uang. Itu balik lagi, saya nggak tahu ini halu saya, sugesti saya atau apa, saya nggak tahu. Iya. Tapi itu seketika uang itu di kamar itu berantakan uang. Seakan-akan saya ini raja. Tapi yang di karung-karung ini juga udah banyak. Oh, ada yang dikarungin juga uang. Ada yang dikarung, ada yang diberantakin. Oh. Nah si sosok hitam, si kuku panjang ini, Iya. itu seketika duduk di atas uang yang dikarung. Iya, iya. Saya udah halu dong, udah sugesti dong, Iya. udah seneng dong pastinya. Dengan aduh saya berhasil nih, pulang saya bawa uang. Iya. Saya pulang bawa uang, ini udah nominalnya nggak tahu berapa miliar atau nggak tahu berapa triliun, saya nggak tahu. Nah pas si hitam ini duduk di atas uang, itu kan ada pisang ya, karena saya pas ke situ kan emang ritualnya kan pakai pisang. Iya. Itu seketika ini momen yang bener-bener mungkin puncaknya, kalau saya mau kaya saya bisa kaya. Iya, iya, iya. Dibilang gugur, disinilah saya gugur. Iya. Ini mungkin momen cerita yang bener-bener bersejarah atau histeris bagi hidup saya setelah saya mengalami ini. Itu saya dikasih pisang. Kalau kita bilang kan pisang itu satu sisir ya. Iya. Satu sisir itu kan banyak isinya kan, bisa sampai 10 atau 20 batang pisang itu kan. Iya. Si pisang itu seketika di depan uang loh. Misalkan meja nih ya gitu. Iya. Ini si yang tinggi hitam itu diri di atas meja ini, di atas uang ini. Iya. Nah si pisang itu di depan uang itu. Nah saya dikasih syarat. Iya. Kalau kamu pengen bawa uang ini, kamu makan pisang ini. Iya. Nah saat itu si yang hitam ini memberikan contoh. Iya. Saya harus mengupas kulitnya itu tidak boleh banyak. Nggak boleh banyak dan nggak boleh asal. Iya. Suruh 4. Oh. Jadi saya buka sedikit, Iya. sedikit. Iya. 4 kan saya buka. Nah si pisang itu suruh dimakan sama saya. Setelah saya makan, saya nurut dong, karena ya emang kita nggak ini juga, kita lapar juga ya, karena dinginnya itu saya jadi timbulnya lapar gitu. Itu seketika saya mau makan si pisang itu. Iya. Nah karena saya disuruh terus makan, suruh buruan makan, saya makan. Iya. Si pisang itu udah saya buka, ini baru mau sampai di depan mulut saya, itu seketika pisang ini bisa berubah jadi apa itu? Jadi itulah bisa dibilang manipulasi, atau bisa dibilang tipu daya para bangsa setan, jin itu ya. Jadi seketika nih pisang ini saya mau makan, itu bukan pisang, tapi berubah jadi anak saya. Astagfirullah. Bayangin. Tapi itu posisi pas lagi terang tuh. Itu posisi lagi terang. Dan itu saya mau makan kan pisang ini. Baru saya itu mangap loh, mulut saya baru. Iya. Itu seketika langsung berubah jadi pala, dan itu ayah. Allahu Akbar. Ke saya. Seketika saya histeris, saya buang pisang itu. Iya. Saya buang pisang itu karena saya kok berubah ini pisang jadi pala anak saya. Iya. Dan itu anak nomor 2 saya. Perempuan ya. Iya. Itu seketika berubah jadi pala dia, dan dia menangis, ayah. Ya Allah. Saya di situ masih punya iman. Iya. Saya buang pisang itu. Nah si yang hitam ini marah ke saya. Kamu nggak boleh begitu, kalau menurut bahasa kita gitu ya. Tapi dia ngobrolnya apa? Ya sama kayak bangsa kita. Enggak, ngobrol Jawa atau Indonesia? Lebih kayak ke Jawa-Jawaan. Oh, Jawa. Ya. Tapi ya sedikit, ya logatnya tetap Indonesia juga. Nah setelah si pisang itu saya buang,
saya disuruh lagi makan pisang Iya. sama dia, tapi nggak boleh pakai tangan kanan. Saya suruh ngambilnya pakai tangan kiri. Iya. Saya nurut dong, siapa Iya. tahu ini tadi godaan saya ya. Saya nurut, saya ngambil lagi pisang yang satu lagi, tapi saya suruh megangnya tangan kiri saya. Dan itu saya buka lagi, syaratnya harus 4. Iya. Saya buka lagi si pisang itu lagi dan lagi. Kenapa pas pisang itu mau saya makan, udah saya mangap, itu berubah lagi. Berubah lagi. Dan itu yang paling langsung saya keluar dari kamar ritual itu. Iya. Karena ini bukan anak saya. Ini melainkan daripada mamah saya. Ya Allah Akbar. Itu saya mau makan, itu seketika teriakan kepala mama saya itu cuman tolong. Tuh. Tapi saya ngeliat ini kok kepala mama saya. Iya. Saya buang lagi dong. Astagfirullah. Seketika itu mungkin ya saya nggak tahu itu genderuwo, nggak tahu itu jin, nggak tahu apa, saya nggak tahu. Seketika mungkin dia marah. Dan saya tidak makan 2 pisang dengan kanan kiri saya. Iya. Itu seketika gelap lagi, langsung gelap, dan itu uang semua nggak ada, hilang. Nggak tahu kemana itu uang. Iya. Nggak tahu itu tadi suges saya, nggak tahu gimana. Itu seketika uang itu hilang. Iya. Dan saya juga ngambil keputusan dong. Iya. Saya langsung buka kamar, saya langsung teriak, saya minta tolong, minta dibukain. Ternyata langsung dibukain saya sama juru kunci tersebut karena saya kan gembok dari luar. Iya. Saya gembok, saya dibukain. Langsung teman saya berdua ini nyamperin saya. Iya. Langsung saya dibawa masuk ke kamar dulu untuk istirahat. Iya. Karena saat itu saya nggak bisa cerita dan benar-benar saya itu langsung nangis. Iya. Saya benar-benar saya pengen pulang dan saya pengen pulang. Iya. Dan teman saya itu ngomong gitu, kenapa? Iya. Saat itu saya sempat berantem sama teman saya itu. Saya ini mengeluarkan uang katanya bukan sedikit loh. Iya. Nah, saya juga balik ngomong dong ke orang tersebut. Kamu mengeluarkan uang segitu, tapi saya harus menumbalkan anak atau orang tua saya. Saya nggak mau. Karena perjanjian awal kita itu tidak ada tumbal keluarga. Iya. Ya kan? Iya. Karena awal perjanjian kita itu kan kita nikah sama jin, Iya, nikah. bukan tumbal kan, Iya. gitu. Dan saya pun sempat marah sama si juru kunci tersebut. Kenapa kok awalnya saya minta seperti ini, tapi kok kejadian di kamar ritual itu beda, gitu. Dan si juru kunci tersebut pun tidak bisa tanggung jawab. Iya. Gitu. Dia tidak bisa tanggung jawab dan akhirnya ya udah saya putuskan pagi hari saya pulang. Pas hari ketiga berarti. Hari ketiga itu saya pagi saya putuskan saya pulang. Dan saya pastikan ya udah gitu, intinya Iya. sudah jelas pasti gue gagal. Iya. Gitu. Sudah jelas gue itu gagal. Dan saya menggagalkan itu karena saya lebih memilih anak dan orang tua saya. Iya. Gitu. Buat apa saya kaya kalau anak atau orang tua yang harus jadi tumbal? Iya. Saya nggak mau dong gitu. Ya berat. Ya karena padahal perjanjian awal itu nikah ya. Nikah. Tapi kok malah ujung-ujungnya seperti itu. Tapi ini mau nanya nih, kalau misalkan ya, amit-amitnya, kalau misalkan dimakan itu terjadi. Kalau saat itu saya makan pisang itu terjadi. Terjadi, mungkin anak saya diambil. Ya Allah. Dan uang itu bisa saya ambil. Iya. Tapi anak saya harus mati dulu. Gitu. Ya saya nggak mau dong, gitu kan. Kayaknya saya buat anak dan orang tua saya. Iya. Saya banyak uang triliunan, tapi anak dan orang tua saya nggak ada. Iya. Buat apa uang saya? Iya. Gitu. Allahu Akbar.
Apa itu? Cancel dulu aja. Cut dulu. Ntar dulu guys.